firman Tuhan. Jadi renungan kita pada pagi hari ini tanggal 29 Februari 24, kitab 2 Samuel 24 ayat 1 sampai 17. Tapi nanti dipotong sebagian. Perikopnya pendaftaran dan hukuman. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, jelajahilah segenap suku Israel dan dari Dan sampai Berseba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu Yoab memberitakan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, pelihat Daud, demikian, pergilah, katakanlah kepada Daud, begini firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datanglah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu, atau maukah engkau melarikan diri dari 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkannya. Maka matilah dari antara bangsa itu dan sampai Berseba 70.000 orang. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Arauna orang Yebus. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu, demikian, sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan, tetapi domba-domba itu, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Ya, jadi ada situasi yang sulit, di mana ada terjadi murka Tuhan terhadap orang Israel, dan 3 pilihan yang ditawarkan, yang pastilah tidak ada yang mudah. Tapi kemudian pilihan jatuh kepada terjadinya suatu penyakit yang membuat banyak orang Israel yang mati. Nah, tentu sebagai pemimpin bertanggung jawab. Nah, tapi kita lihat bagaimana seorang pemimpin dalam perikop ini. Daud menyesal dengan apa yang terjadi, dan ya sebagai pemimpin dia bertanggung jawab, dan dia bilang
biarlah apa yang terjadi atau murka Tuhan itu janganlah itu terjadi kepada rakyat atau dengan istilah domba di sini, tapi biarlah itu terjadi padaku dan kaum keluargaku. Ya, saya kira ini luar biasa, pemimpin yang sungguh-sungguh bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Dan ya dalam perikop ini kita melihat ada dua sisi. Satu, ya dampak dari satu dosa, ada murka Tuhan. Dan satu sisi kita melihat bagaimana pentingnya sebetulnya pemimpin dalam suatu organisasi, baik itu di negara termasuk juga gereja. Ketika pemimpin itu tidak takut akan Tuhan, maka belum tentu pemimpin itu yang mendapatkan amarah Tuhan. Dalam perikop ini bagaimana orang rakyat yang mati, ya, ada 70.000 yang mati akibat penyakit yang turun akibat dosa yang dilakukan seorang raja. Nah, jadi makanya pemimpin ini sangat luar biasa ya. Dalam Alkitab seringkali disebutkan, apakah itu pemimpin, mungkin tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua, guru, pemimpin satu lembaga. Nah, itu berdampak terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Nah, makanya orang tua pun kalau tidak taat bisa menimbulkan petaka terhadap anak-anaknya. Ketua runggun kalau tidak taat menimpa petaka dari semua jemaatnya.